Astaga, Chen Tian ini terlalu menakutkan. Kekuatan 20.000 kilogram. Sudah tidak kalah dengan beberapa petarung tingkat tinggi, kan? Terlalu berlebihan, terlalu tinggi untuk dibicarakan. Aku pikir Qin Xiao itu cukup hebat. Tidak kusangka Chen Tian ini lebih menakutkan. Su Xinghe melihat Chen Tian di atas panggung, hatinya merasa semakin kuat. Chen Tian ini terlalu kuat. Jelas-jelas hanya lebih tinggi satu tingkat daripada diri sendiri. Tapi kekuatannya bertambah 6.000 kilogram. Dan sepertinya dia belum menggunakan seluruh kekuatannya. Saat ini, Yo-Yo Box Store. Chen Tian berjalan menuju saya dengan wajah yang penuh nada meremehkan. Chen Hong, yang berada di bagian VIP, melihat lebih sedikit. Pemimpin menampilkan 20.000 kilogram dan merasa sangat gembira. Apapun sekuat itu, jadi apa? Bertemu dengan pemimpin muda juga akan dipukul sampai hancur. Waktu berlalu. Putaran pertama evaluasi selesai. Di alun-alun hanya tersisa 80 peserta yang sangat kuat. Guansheng kembali berdiri di tengah alun-alun. Selamat kepada semua yang telah lolos putaran pertama evaluasi. Aturan putaran kedua sangat sederhana. Melakukan 3 pertandingan 1 lawan 1. Selama bisa menang 3 kali berturut-turut, bisa lolos ujian untuk bergabung dengan tim cadangan. Suasana di lokasi langsung memanas. Semua orang bersiap-siap. Bagaimanapun juga, kekuatan nyata seorang pejuang harus diuji melalui pertempuran. Saya menghela napas dalam-dalam. Dalam hati saya berpikir, asalkan tidak bertemu Chen Tian atau Su Xinghe, ujian ini seharusnya tidak ada masalah. Tiba-tiba, pandangan tajam itu membuat punggung saya merinding. Saya menoleh untuk melihat. Ternyata seorang lelaki tua berambut putih sedang menatap saya. Saya langsung tertegun. Apa maksudnya kakek ini? Sepertinya saya tidak pernah mengganggu dia, kan? Kenapa tatapannya seolah ingin melahap saya hidup-hidup? Su Xinghe di samping saya dengan pelan mengingatkan. Itu adalah elders ketiga dari Ling Xiao Pavilion. Li Lan, kamu memiliki beberapa hubungan dengan cucunya. Bei Deng tua dari Pavilion Ling Xiao. Saya belum mencari dia untuk menyelesaikan masalah. Terima kasih atas pengingatnya, saudaraku Su. Aku sedikit mengangkat sudut bibirku. Jangan khawatir. Dengan kekuatanmu, lulus ujian itu akan sangat mudah. Tunggu hingga kamu menjadi anggota cadangan Tian Hui. Orang tua itu hanya bisa melongo. Su Xinghe menjawab dengan senyuman. Aku mengangguk sebagai tanda setuju. Selama aku bergabung dengan Tian Hui, orang tua itu harus mempertimbangkan konsekuensinya jika ingin bergerak. Pertandingan pertama adalah Chen Tian melawan Li Te. Pertandingan kedua adalah Liu Xiong melawan Shen Lian. Lawanku adalah Jiang Xiao. Mendengarkan pengumuman dari staf, ingatan lamaku mulai muncul dalam pikiranku. Kekuatan Jiang Xiao adalah 7.100 kilogram. Pertandingan ini seharusnya tidak ada masalah besar. Pertarungan di atas panggung mulai. Chen Tian segera mengalahkan lawannya. Tanpa keraguan. Mengamati pertarungan orang lain, aku berpikir, meskipun tingkat kemahiran mereka dalam seni bela diri tidak sebanding denganku, namun, timing dan sudut serangan mereka patut dicontoh. Pertandingan berikutnya adalah Qin Xiao melawan Jiang Xiao. Staf mengumumkan dengan suara keras. Saya menarik napas dalam-dalam untuk menyesuaikan keadaan. Saya melangkah perlahan menuju panggung pertandingan. Di bawah panggung, seorang pria berpakaian kemeja biru terlihat sangat pucat. Dialah Jiang Xiao. Ketika saya mengalahkan Li Tai, dia melihat dari samping. Kedua pesaing telah siap. Pertarungan dimulai. Wasit memberi isyarat. Saya meledak dalam sekejap. Seperti harimau yang turun gunung, saya menerjang lawan. Pukulan saya bersiap untuk diluncurkan. Saya mengaku kalah. Wajah Jiang Xiao sangat pucat. Belum sempat pukulan saya mengenai dia, dia sudah panik menyerah. Penonton di bawah panggung langsung geger. Jiang Xiao ini benar-benar pengecut, ya? Belum mulai sudah menyerah. Saya mengernyitkan dahi sedikit. Dalam hati saya merasa bingung. Tidak percaya dia menyerah secepat ini. Qin Xiao menang. Pertandingan berikutnya, Su Xinghe melawan Wang Lihu. Wasit berdiri di atas panggung dan mengumumkan. Wang Lihu juga langsung memilih untuk menyerah. Kekuatan Su Xinghe yang berada di tingkat 5 besok sudah terlihat. Menyerah bukanlah sesuatu yang memalukan. Babak terakhir dari putaran ketiga. Qin Xiao melawan Lin Long. Dengan keputusan dari petugas, semua mata tertuju pada saya. Ujian kekuatan Lin Long mencapai 7.600 kilogram. Apakah ini akan menjadi pertarungan yang cepat lagi? Saya diam-diam bergumam dalam hati. Saya mengira harus melalui beberapa pertempuran besar untuk lolos. Ternyata saya bahkan tidak menemui lawan yang layak. Jangan-jangan ada sesuatu yang terjadi. Tidak jauh dari situ, Guansheng tiba-tiba bersin. Dia membisikkan siapa yang sedang membicarakan saya. Lalu dia melihat ke arah panggung dengan penuh semangat. Seorang pejuang berbakat berusia 16 tahun. Di kota kecil Jianglin, bisa menemukan talenta seperti ini. Jika dia dilatih dengan baik. Di masa depan pasti dapat mengalahkan para jenius di ibu kota dan kota sihir. Qin Xiao Yi, Qin Xiao. Mari bertarung dengan seru. Di mata Lin Long penuh semangat tempur yang menyala.
Saya sedikit mengangkat sudut bibir saya. Sesuai keinginanmu. Dengan suara wasit yang memerintahkan. Kedua orang itu langsung bertabrakan. Aku memukul Linlong dengan keras sehingga mengeluarkan suara bising. Namun, Linlong tidak menunjukkan perubahan ekspresi. Ia langsung membalas dengan pukulan berat. Dengan bunyi gedebuk, aku mengangkat kedua tangan untuk memblok. Namun, aku tergetar oleh kekuatan besar ini dan mundur 2 langkah. Kau menyembunyikan kekuatanmu. Aku menatap Linlong dengan mata berapi-api. Kekuatan seperti ini pasti lebih dari 7.000 kilogram. Bisa jadi sudah melampaui 10.000 kilogram. Bakatku adalah meningkatkan kekuatan tempur secara signifikan dalam waktu singkat. Hati-hati, Qin Xiao. Aku akan menunjukkan kepadamu kekuatanku yang sebenarnya. Linlong berlari dengan cepat sambil menjelaskan. Penonton di bawah berseru kagum. Kekuatan Linlong ini terlalu mengerikan. Jauh melebihi awal kemampuan yang didapat, bukan? Sepertinya Qin Xiao akan menghadapi masalah. Chen Hong, duduk di bagian VIP, melihat. Linlong yang kekuatannya melonjak merasa senang di dalam hatinya. Kecil, jika gagal dalam ujian, hari ini adalah akhir bagimu. Guansheng melihat kondisi pertempuran yang sengit dan merasa sedikit menyesal. Seharusnya aku sudah tahu untuk memberi Qin Xiao lawan yang lebih lemah. Kalau aku jatuh di sini, bagaimana aku bisa membawanya ke Tianhuhui? Linlong semakin kuat berkat peningkatan bakat. Dia hampir menempel padaku seperti bayangan. Linlong ini seharusnya telah mencapai tingkat keempat setelah lahir. Hanya dengan serangan biasa sulit untuk menang. Aku menahan rasa meremehkan di dalam hati dan menggerakkan kekuatan dalam tubuhku. Teknik Jingang telah dibuka. Seketika seluruh tubuhku diliputi oleh cahaya emas. Pada saat yang sama, aku menggunakan langkah Pio Mio. Bentuk tubuhku yang ringan seperti daun yang terbang tertiup angin. Membuat semua serangan Linlong meleset. Linlong terkejut melihat pemandangan ini. Apa yang sedang terjadi? Apakah dia juga memiliki bakat untuk meningkatkan kekuatan? Linlongnya. Kekuatan dalam tubuh berputar. Namun terlepas dari bagaimana Linlong berusaha, dia tetap tidak bisa menyentuh saya sedikit pun. Di depan matanya, saya seolah-olah adalah seberkas angin sejuk, pergi dan datang tanpa jejak. Seiring berjalannya waktu, energi Linlong perlahan semakin melemah. Sedangkan cahaya keemasan di sekeliling saya tetap bersinar memukau. Orang-orang di bawah panggung terkejut dan berseru. Ini adalah teknik Vajra tingkat sempurna. Bagaimana ini mungkin? Ini terlalu tidak masuk akal. Linlong sama sekali tidak bisa menyentuh Qin Xiao. Lihat langkah Qin Xiao itu. Ini jelas merupakan langkah tingkat dewa yang tidak terjangkau. Qin Xiao ini terlalu menakutkan, bukan? Saya bahkan tidak memiliki seni bela diri tingkat sempurna. Dia sudah mencapai tingkat dewa. Memang manusia lebih kuat dari manusia lainnya. Su Xinghe melihat pertarungan di arena dengan wajah bersemangat. Qin Xiao ini terlalu kuat. Kekuatan Linlong seharusnya tidak jauh berbeda dengan saya. Namun dia dengan mudah dikendalikan oleh Qin Xiao. Tidak tahu apakah dia punya pacar atau tidak. Jika dia lajang, kenalkan adikku padanya. Sambil meminta dia memberitahu saya sedikit. Hahaha. Su Xinghe melihat dan tiba-tiba berpikir dalam hatinya. Chen Tian melihat pertarungan di arena dengan wajah muram. Teknik melangkah tingkat ilahi dan jurus kekuatan sempurna. Bahkan jenius sepertinya sekarang pun. Belum ada satupun yang dilatih hingga sempurna. Dia bahkan tidak pernah memikirkan tingkat ilahi. Di tempat VIP, wajah Chen Hong terlihat pucat dan marah. Tidak menyangka bahwa anak kecil ini sangat menakutkan. Sepertinya harus menghilangkannya. Meskipun dia lulus ujian, saya harus mencari kesempatan untuk menghadapinya. Para tamu VIP lainnya juga sangat terkejut. Di usia yang begitu muda dapat melatih teknik ke tingkat ilahi. Sungguh tidak bisa dipercaya. Sepertinya Jianglin City akan melahirkan naga sejati. Guansheng di sebelah tertawa hingga miring. Qin Xiao ini memberinya terlalu banyak kejutan. Menjadi seorang pejuang di usia 16 tahun. Dan masih ada seni bela diri tingkat dewa. Takutnya, Ling Tian Wushen tahun itu. Pada usia ini, tidak ada yang sekuat ini, kan? Linlong di lapangan hampir mengalami keruntuhan. Sudah berjuang setengah hari tapi tidak bisa menemukan bayangan orang. Benar-benar tertekan sekali. Hanya bisa memasang semua taruhan sekarang. Pukulan naga api. Linlong mengeluarkan teriakan marah. Sebuah kekuatan yang mengerikan berkumpul di tangan kanannya. Seolah-olah nyala api bergelora. Suhu di sekitar tiba-tiba meningkat. Pupilaku menyusut. Akhirnya akan mengeluarkan jurus besar. Pukulan awan jatuh. Kekuatan yang cepat berkumpul di telapak tanganku. Suara gemuruh yang hebat tiba-tiba terdengar di udara. Sebuah jejak telapak tangan raksasa muncul entah dari mana. Membawa kekuatan dahsyat menghantam Linlong. Di mata Linlong, terdapat kilasan mendalam dari keputusasaan. Kekuatan di tubuhnya seketika padam. Segera setelah itu, seluruh tubuhnya terhempas keluar dari arena oleh kekuatan dahsyat. Ini adalah seni bela diri tingkat dewa lagi. Anak ini pasti curang. 2 seni tingkat dewa, 1 sempurna. Sama-sama pendidikan wajib 9 tahun. Mengapa kamu begitu unggul? Ketika teknik jatuhnya awan dikeluarkan,
Seluruh arena kembali bergemuruh. Para tamu di kursi VIP serentak berdiri dan terkagum-kagum. Ini sebenarnya jenius seperti apa? Di usia yang masih muda, keahlian bela diri begitu tinggi. Melihat semua orang menatapnya dengan tatapan penuh semangat. Saya merasa sedikit merinding di dalam hati. Wasit, apakah aku menang? Wasit sejenak tertegun. 2 tingkat dewa. Ini benar-benar tidak masuk akal, sungguh tidak masuk akal. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia mengumumkan, Qin Xiao menang. Guansheng segera berlari ke panggung. Melihat Guansheng yang berlari dengan wajah penuh semangat menuju ke arahnya. Hatiku semakin merasa merinding. Apa situasi pemimpin arena bela diri ini? Jangan-jangan dia punya kebiasaan khusus? Adik kecil, apakah kamu bersedia bergabung dengan kami di Tianwu Club? Guansheng menatapku dengan penuh semangat dan berkata, Aku tiba-tiba merasa bingung. Bukankah aku sudah lulus ujian? Apalagi yang harus dilakukan untuk bergabung? Mari kita bicarakan di aliansi seni bela diri. Xiao Chen, urus soal anggota cadangan. Aku perlu berbicara sedikit dengan adik kecil ini. Setelah berbicara, dia tidak menunggu tanggapanku dan langsung menarikku pergi dengan cepat. Orang-orang di tepi arena saling memandang dengan bingung. Inilah perlakuan sebenarnya bagi seorang jenius? Di bangku VIP, mata Chen Hong dipenuhi dengan ketidakpuasan dan kebengisan. 1 aliran tingkat dewa bisa dibilang adalah keberuntungan. Namun 2 aliran tingkat dewa adalah tanda benar-benar seorang anak unggul. Dia sangat jelas tentang perbuatan cucunya. Hanya karena gagal mengungkapkan perasaan, dia ingin menghancurkan reputasi orang lain. Bahkan ingin mengambil nyawa orang itu. Penampilan Qin Xiao hari ini terukir dalam ingatan Chen Hong. Li Tai hanya menghardik sekali dan langsung dipukul olehnya. Betapa sombongnya ini. Mengingat apa yang dilakukan cucunya, Chen Hong mengepalkan tangan. Anak ini tidak bisa dibiarkan. Su Xinghe di bawah panggung sangat bersemangat. Harus memperkenalkan saudara perempuanku kepadanya. Seorang jenius dalam seni bela diri Xuang Tong. Saudaraku begitu cantik. Pasti bisa menguasai Qin Xiao ini. Kepala Guan. Apakah kamu bilang aku langsung menjadi anggota resmi? Aku bertanya tidak percaya. Guansheng mengangguk sambil tersenyum. Kami Tianwu Hui adalah organisasi terkuat di Blue Star. Sumber daya dan kekuatannya tak tertandingi. Pasti kamu juga sudah tahu. Jika tidak mungkin datang untuk mengikuti ujian. Aku bertanya dengan bingung. Tapi bukankah Tianwu Hui harus memiliki level bawaan untuk bergabung? Guansheng tersenyum lebar. Itu adalah persyaratan untuk jenius biasa. Seperti jenius dengan pemahaman yang luar biasa sepertimu. Level didapat saja sudah cukup. Baik, saya bergabung. Aku berkata tanpa ragu. Kamu telah membuat pilihan yang paling bijak. Percayalah padaku. Tidak akan pernah menyesal. Guansheng berkata dengan senyum lebar. Kemudian ia menjelaskan secara rinci tentang Tianwu Club. Tentang struktur organisasi dan berbagai manfaatnya. Kak, ini benar-benar rumah baru kita. Qin Xinyue memandang villa mewah di depannya. Dengan wajah penuh keterkejutan ia bertanya. Aku mengangguk sambil tersenyum. Benar sekali. Kakakmu ini sekarang adalah anggota resmi Tianwu Club. Sebuah villa saja tidak ada artinya. Namun Qin Xinyue sama sekali tidak memperhatikanku. Ia asyik berjalan-jalan di sekitar villa. Tidak menyangka aku juga memiliki hari tinggal di villa. Melihat villa mewah di depanku, hatiku penuh dengan perasaan. Pada saat yang sama, keinginanku untuk menjadi lebih kuat semakin meningkat. Pada pagi hari berikutnya, aku datang ke ruangan latihan yang dilengkapi di villa. Menggenggam kitab yang ditukarkan dari Tianwu Club, teknik pembentukan energi Qingmu. Sesuai petunjuk kitab, aku mengalirkan kekuatan elemental di dalam tubuhku. Setelah beberapa saat, akhirnya aku menguasai jalur pergerakannya. Teknik Zaoqi Qingmu perlahan-lahan mulai beroperasi. Energi di antara langit dan bumi mengalir ke dalam tubuh seperti gelombang. Melihat kecepatan penyerapan yang mengerikan ini, saya langsung terkejut. Sebelumnya, saat menggunakan teknik pembangunan dasar, energi yang diserap sangat sedikit. Kecepatan itu bahkan lebih lambat daripada siput. Teknik Zaoqi Qingmu ini benar-benar luar biasa. Merasakan kekuatan yang mengalir deras di dalam tubuh, saya merasa sangat puas. Tiba-tiba teringat untuk bergabung dengan Tianwu Association. Saya juga bisa memilih seni bela diri tingkat 3C. Saya merasa semangat. Lalu saya membuka terminal untuk memeriksa. Dengan kecepatan latihan saya yang luar biasa ini, sangat disayangkan untuk mempelajari seni bela diri tingkat rendah. Seni bela diri level C biasanya ditujukan untuk pejuang bawaan, pejuang dan master tingkat tinggi untuk berlatih. Orang biasa berlatih seni bela diri tingkat tinggi bukan hanya membuang-buang waktu, dan belum tentu berhasil. Setelah mempertimbangkan dengan matang, saya memilih 1 buku dari 9 lapisan, teknik langkah bayangan dan 1 buku tinju petir. Sudah membeli 50 butir pil energi. Pavilion Ling Xiao. Chen Xiao menangis keras di dalam kamar. Kakek, kenapa kamu belum menangkap Qin Xiao untukku? Pengawal di pintu merasa gelisah. Sekarang Qin Xiao adalah anggota Tianwu Association. Jika terjadi sesuatu,
Tianwu Association bisa mengirimkan seorang ahli untuk menghancurkan Ling Xiao Pavilion. Dalam hati berpikir apakah sudah saatnya untuk berpindah tempat. Mengikuti si tuan muda bodoh ini pasti akan berakhir buruk. Dua pengawal bertukar pandang. Mereka melihat tatapan yang sama di mata satu sama lain. Melihat cucunya yang histeris, Chen Hong merasa sangat lelah. Dia sudah mengatakan berkali-kali bahwa Qin Xiao tidak boleh diganggu. Namun, Chen Xiao tetap tidak mau mengalah. Bukankah dia hanya seorang pendekar berusia 16 tahun? Tunggu sampai aku berusia 16 tahun, aku langsung akan menjadi Master Warrior. Chen Xiao terus menangis dan membuat keributan. Penjaga yang mendengar hal ini semakin teguh pada niatnya untuk pergi. 16 tahun menjadi seorang master. Otak tuan muda ini pasti sudah rusak. Chen Hong menatap cucunya yang membuat keributan dengan mata menyipit. Meskipun dia tidak bergerak. Apakah pihak lain akan membiarkan cucu baiknya pergi? Mengingat perilaku Qin Xiao yang dulu sangat otoriter. Di mata Chen Hong melintas kilatan dingin. Selamat kepada pemilik. Teknik bela diri tingkat C, 9 lapis, telah dilatih hingga mahir. Tinju petir telah dilatih hingga mahir. Teknik bela diri tingkat C memang lebih sulit dilatih dibandingkan tingkat E. Setelah beberapa hari, baru mencapai level mahir. Di sebuah kafe tidak jauh dari kawasan villa. Seorang pria sedang mengawasi setiap gerakan di dalam villa. Kenapa Qin Xiao tidak keluar sama sekali? Pria itu bergumam pelan. Dia sudah bersembunyi selama beberapa hari. Orang ini adalah bayangan tangan dari kuil Shura. Beberapa hari yang lalu, dia mendapatkan pesanan besar senilai 10 juta koin bintang. Bakatnya adalah sistem bayangan yang aneh. Dapat menyatu dalam bayangan untuk sementara dan mengendalikan bayangan untuk bertindak. Bayangan memiliki reputasi yang sangat baik di seluruh dunia seni bela diri. Serangan dengan tingkat keberhasilan 100%. Beberapa hari kemudian, sebuah kekuatan besar meledak dari tubuhku. Seluruh ruangan latihan diguncang oleh gelombang energi. Selamat kepada pemilik yang telah melewati tahap ketiga setelah lahir. Nama, Qin Xiao. Bakat, tubuh dewa kecepatan 100 kali, SSS. Tingkat, Houtian lapisan ketiga. Teknik kultivasi, jurus kayu hijau pembentuk Qi. Keterampilan, gaya. Pemula, ilmu bela diri, telapak awan jatuh, Grade F. Penembus dewa, teknik tebasan angin, Grade E. Penembus dewa, langkah belitan, Grade E. Sempurna, teknik Tianyuan pertama, Grade E. Penembus dewa, jurus Fajra, Grade E. Penembus dewa, langkah iblis bayangan, Grade C. Mahir, teknik 9 tingkat, Grade C. Mahir, tinju guntur menggelora, Grade C. Hati hitam penembus, nilai Qi, 160. Waktu tersisa sebelum penyalinan bakat berikutnya, 1 hari. Besok adalah hari ujian bela diri. Kebetulan bisa sekaligus menyalin bakat Suqingyan. Pada hari kedua setelah sarapan, saya bersiap-siap pergi ke sekolah untuk mengikuti ujian bela diri. Berjalan di jalan kecil yang segar membuat hati sangat nyaman. Tiba-tiba, sebuah aura samar menyebar di udara. Pupil aku menyusut, berpikir ini tidak baik. Dengan suara, shua, sebuah bayangan melompat keluar dari tanah. Dengan cahaya dingin yang berkilauan, ujungnya seketika membelah udara. Pada saat yang kritis, saya langsung menggunakan langkah bayangan Klevel. Sosoknya menghindar seperti hantu. Suara merobek. Pohon besar di belakangnya langsung terpotong di pinggang. Bayangan di matanya penuh dengan kejutan. Orang ini bisa menghindari serangannya. Aku menatap dingin pemuda yang ingin mengambil nyawaku. Dalam hatiku merasa tegas. Karena kau ingin menempatkanku di tempat yang berbahaya, maka kau yang harus pergi bertemu dengan maut. Segera menggunakan teknik keras dan menyerang bayangan dengan kuat. Bayangan melihat aku berani melawan, sudutnya muncul sedikit ejekan. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa jenius tidak terkalahkan? Suara melesat. Dia memegang senjata tajam. Sosoknya melesat seperti kilat. Tangan jatuh awan. Aku mengibaskan tangan kanan. Sebuah cap telapak tangan yang kuat melesat keluar. Di udara bergetar gelombang energi yang mendidih. Teknik bayangan. Bayangan seketika berubah menjadi 3 yang menyerangku secara bersamaan. Tangan jatuh awan bertabrakan dengan teknik bayangan. Mengeluarkan suara benturan yang menggelegar. Keduanya secara otomatis mundur beberapa langkah. Bayangan melihat jurusnya ditolak dengan keras. Bayangan di tanah seketika seolah-olah hidup. Melompat ke arahku. Melihat bayangan aneh yang tiba-tiba muncul di tanah, hatiku bergetar. Ini barang aneh apa? Segera menggunakan langkah iblis untuk cepat-cepat pergi. Bayangan melihat gerakan anehku dan merasa pusing. Sepertinya 10 juta ini tidak mudah didapat. Kemudian kembali menyerangku. Tidak percaya jika jurus tangan yang sehebat ini tidak bisa digunakan secara beruntun. Melihat bayangan terus mengejar tanpa henti. Dalam hati saya mendengus dingin. Nanti aku akan mengambil nyawamu. Mengandalkan langkah iblis, aku bolak-balik di jalan kecil. Siapa tahu barang aneh ini ada atau tidak.
Tetap hati-hati adalah yang terbaik. Selamat kepada pemilik, jurus iblis C tingkat telah berhasil dilatih hingga sempurna. Mendengar suara notifikasi yang tiba-tiba, hatiku sangat senang. Langkah di bawah semakin sulit diprediksi. Namun wajah bayangan itu semakin gelisah. Apa yang dilakukan bocah ini? Kenapa tiba-tiba menjadi lebih cepat? Setelah menerobos, aku menyadari bahwa bayangan itu sama sekali tidak bisa menyentuhku. Segera aku memutuskan untuk menyerang duluan. Tinju petir. Aku mengumpulkan telapak tanganku menjadi tinju. Kekuatan yang kuat segera mengalir di dalamnya. Bayangan itu senang saat melihatku tiba-tiba mengubah posisi. Cari. Segera dia menggunakan teknik bayangan lagi. Boom. Saat dua energi bertubrukan, wajah bayangan itu tiba-tiba berubah. Tidak mungkin. Ia merasakan kekuatan lawan yang sangat. Kekuatan yang besar itu sepenuhnya menggilas dirinya. Tidak. Bayangan itu berteriak ketakutan. Di detik berikutnya tinjuku sudah meluncur. Menyerang dengan keras ke wajahnya. Bang! Dengan satu benturan yang keras. Dada bayangan itu seketika ditembus oleh tinju. Darah memancar. Aku sedikit terengah-engah. Melihat bayangan di depan yang matanya melotot kehilangan nyawa. Dalam hati sedikit merasa lega. Ding! Terdeteksi bakat es di depan pada jarak 0 meter. Apakah akan menyalin? Mendengar suara petunjuk yang tiba-tiba muncul di pikiran. Saya sedikit terkejut. Dari mana datangnya bakat es? Apakah ini terkait dengan bayangan yang misterius itu? Maaf, Su Qingyan. Hanya bisa memanjakanmu lain kali. Hahaha. Saya menarik napas dalam-dalam. Dengan tegas menyalin bakat pemuda itu. Selamat, pemilik telah mendapatkan bakat es ruang kosong bayangan. Anda bisa sebentar menyatu dengan bayangan. Sambil mengendalikan bayangan sendiri. Bergerak dalam jangkauan 10 km. Bayangan memiliki setengah kekuatan dari tubuh aslinya. Saya segera sangat gembira. Ini benar-benar adalah teknik luar biasa untuk merampok. Segera menyingkirkan tubuh bayangan. Saat memeriksa, menemukan kartu koin bintang dan sebuah buku rahasia. Seni bela diri di kelas bayangan, teknik. Dapat menciptakan beberapa gambaran sekaligus untuk memberikan kerusakan. Tadi orang itu menggunakan teknik ini. Bagus. Saya akan menerimanya tanpa ragu. Kemudian saya menemukan sebuah simbol di tubuh bayangan. Terukir di sana adalah 3 elder dari Ling Xiao Pavilion. Tatapan saya dingin. Saya sebenarnya ingin membiarkan cucu Anda hidup beberapa hari lagi. Karena kamu yang mencarinya sendiri. Jangan salahkan saya jika saya tidak sopan. Sekarang baru pukul 7. Ujian bela diri mulai jam 9. Setelah menyelesaikan Chen Xiao, kita masih sempat pergi ke sekolah. Di dalam pavilion Ling Xiao. Jangan terburu-buru, cucu. Saya sudah menyewa tangan dari Hall Asura untuk menangani Qin Xiao. Percayalah, hasilnya akan segera terlihat. Chen Hong berkata dengan senyum lebar. Bayangan itu dengan diam-diam mengintai di luar ruangan. Ternyata benar, orang tua ini. Aula Asura. Berani sekali mengambil tugas saya. Aku sudah mengingatmu. Aneh. Mengapa tidak ada seorang penjaga pun di tempat ini? Bayangan saya melihat pintu yang kosong dan merasa bingung. Kakek, tunggu Qin Xiao menangkap adiknya. Saya akan membuat wanita itu tidak bisa hidup atau mati. Suara suram Chen Xiao terdengar dari dalam. Mendengar itu, hatiku terasa dingin. Barang, sebentar lagi akan kubawa kau ke surga. Chen Hong berkata sambil tersenyum. Tenang saja, Qin Xiaoyi. Dia tidak bisa mengendalikan adiknya. Saat itu, kau boleh bermain sesuka hati. Terima kasih, kakek. Saya pasti akan patuh di kemudian hari. Chen Xiao berpura-pura tampil manis dan berkata, kakek, aku haus. Chen Hong menunjukkan senyum puas di wajahnya. Sungguh cucu yang baik. Jangan bergerak di sini. Aku akan mengambilkan beberapa jeruk untukmu. Setelah mengatakannya, dia berdiri dan meninggalkan ruangan. Chen Xiao memandang bayangan kakeknya. Mikir tentang semua yang telah dilakukan kakek untuknya. Dalam hatinya, dia berkata, nanti ketika aku menjadi dewa perang, aku pasti akan. PFFTT. Saat Chen Xiao tenggelam dalam mimpi indahnya menjadi dewa perang. Suara percikan yang tajam memecah lamunannya. Kedua mata seketika kehilangan fokus. Setelah diam-diam mengatasi Chen Xiao. Lalu aku meninggalkan pavilion Ling Xiao. Beberapa saat kemudian, Chen Hong perlahan mendorong pintu kamar Chen Xiao sambil membawa satu kantong jeruk. Saat pintu terbuka, bau amis yang kuat langsung menyergap. Chen Hong merasakan getaran mendalam di hatinya. Cucu kesayanganku. Memandang Chen Xiao yang tergeletak di pelabuhan. Tubuh Chen Hong bergetar hebat. Seketika amarah membara. Siapa yang telah melakukan ini kepada cucuku? Saya akan membuatnya tidak punya tempat untuk mengubur. Energi di tubuh Chen Hong mengalir deras. Kerak. Dengan suara ledakan besar. Chen Hong bahkan berhasil menembus batas karena itu. Namun dia tidak merasakan kebahagiaan sedikit pun dari terobosan itu. Terobosan yang didapat dengan mengorbankan nyawa cucunya lebih baik tidak usah. Chen Hong menatap keadaan di dalam kamar. Namun dia menemukan tempat itu bersih hingga mengerikan. Tidak ada jejak pertempuran yang tersisa sedikit pun.
Pasti Qin Xiao telah mencari orang untuk cucuku. Qin Xiao. Aku akan mengoyakmu sampai berkeping-keping. Berita tentang nasib Malang Chen Xiao dan terobosannya oleh Chen Hong. Dalam sekejap, berita ini menyebar ke seluruh Ling Xiao Ge. Hari ini adalah hari ujian bela diri. Sekolah dipenuhi keramaian dan hiruk-pikuk. Aku melangkah dengan tenang menuju lokasi ujian. Banyak siswa di kampus melemparkan tatapan cemburu. Seleksi anggota persiapan untuk pertemuan bela diri minggu lalu. Penampilan saat itu masih sulit dilupakan hingga sekarang. Teman sekelas Qin Xiao. Bisakah kau membantuku menandatangani sesuatu? Tiba-tiba suara lembut terdengar dari belakangku. Mendengar kata-kata itu, seluruh tubuhku bergetar. Seketika aku teringat momen sebulan lalu saat meminta tanda tangan Li Qiang. Gambar mengejutkan itu masih terbayang di pikiranku hingga kini. Tanda tangan itu tidak mungkin. Selama hidupku, tidak mungkin untuk mendapatkan tanda tangan itu. Maaf, teman sekelas. Aku baru-baru ini memberikan terlalu banyak hadiah. Akibatnya, tangannya terluka dan tidak bisa menandatangani. Maaf ya. Setelah mengatakannya, saya langsung melarikan diri. Siswa wanita itu berdiri kaku di tempat. Melihat sosok yang berlari pergi, dia agak terkejut. Tapi dia menangkap informasi kunci. Teman sekelas Qin Xiao terluka di tangan. Segera setelah itu, berita tersebut menyebar di sekolah. Teman sekelas Qin Xiao terluka karena berlatih terlalu keras. Teman sekelas Qin Xiao mengalami cedera serius di tangannya tetapi masih bertahan berlatih. Apa? Teman sekelas Qin Xiao tangannya patah. Tak lama kemudian, berita tentang tangan teman sekelas Qin Xiao yang patah menyebar ke seluruh kampus. Mendengarkan perdebatan di sekitar teman-teman sekelas. Saya menunduk dan melihat tangan saya yang utuh. Terjatuh ke dalam pemikiran yang dalam. Waktu menunjukkan pukul 9. Kepala sekolah berjalan lambat ke panggung pidato. Teman-teman sekelas. Tempat ujian seni bela diri tahun ini berada di wilayah rahasia binatang buas. Kita harus bertarung dengan binatang buas yang ganas. Ada beberapa poin yang perlu diperhatikan. Saya mendengarnya sampai pusing. Tiba-tiba saya melihat sosok yang sangat cantik berdiri tidak jauh dari sana. Gadis itu mengikat rambutnya dalam ekor kuda yang rapi. Wajahnya seperti peri yang turun ke bumi. Suasana dinginnya semakin membuatnya memikat. Banyak siswa laki-laki menatap gadis itu dengan tatapan penuh semangat. Namun aku melihatnya seolah melihat bakatnya sendiri. Penuh dengan keinginan yang berbeda. Su Qingyan sepertinya menyadari tatapan tidak biasa saya. Tiba-tiba dia menoleh. Hatiku berdebar saat melihat Su Qingyan yang tiba-tiba menoleh. Hati, jangan berdebar begitu. Itu adalah bakat level S. Di atas panggung, tiba-tiba muncul sebuah simbol besar. Bersinar dengan cahaya berwarna-warni. Saya kembali sadar. Mengawasi dengan seksama simbol di atas. Akhirnya akan mulai mengalahkan musuh yang lemah. Ah tidak. Akhirnya akan mulai ujian senjata. Segera setelah itu, kepala sekolah mengeluarkan cahaya menyilaukan dari tangannya. Formasi secara bertahap meluas. Cahaya menyelimuti setiap orang. Suara desisan. Seluruh orang di lapangan olahraga itu tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Beberapa saat kemudian, cahaya formasi yang menyilaukan datang. Aku perlahan-lahan membuka mata. Menyadari bahwa di sekelilingku adalah pohon-pohon besar yang menjulang tinggi. Di sekitar juga ada banyak siswa yang mengenakan seragam sekolah lain. Sepertinya teleportasi ini acak. Aku memperhatikan siswa-siswa di sekeliling. Menyadari bahwa banyak orang memandangku. Dalam tatapan mereka terdapat rasa permusuhan yang kuat. Siswa tinggi itu tertawa dan berkata, "Kamu dari sekolah mana? Kenapa rasanya kamu agak familiar?" Seorang siswa tinggi di sampingku tiba-tiba berkata. Saat dia berbicara, aku merasakan permusuhan yang dalam. Aku tersenyum sinis dan berkata, "Kenapa? Apakah kamu ingin menyingkirkan saya?" Siswa tinggi itu tertawa dan berkata, "Apakah kamu ingin pergi sendiri? Atau aku yang menyuruh kamu pergi? Mari kita klarifikasi dulu. Aku adalah seorang ahli di level ke-7 pembentukan tubuh. Sebaiknya kamu sendiri." Pak, dia belum selesai berbicara sebelum aku menyentaknya dan mengirimnya terbang. Dia menabrak pohon dengan keras dan pingsan. Kemudian cahaya emas muncul dari tubuhnya dan mengirimnya pergi. Kenapa? Apakah kalian juga ingin mengirimku pergi? Aku menatap teman-teman sekelasku dan berkata dengan tenang. Teman-teman sekelasku langsung terlihat terkejut. Apa sebenarnya kekuatan orang ini? Bahkan dia bisa menyelesaikan seseorang yang di tingkat ke-7 tubuh yang terlatih dengan satu tamparan. Tidak berani? Tidak berani. Kami ada urusan. Jadi kami pergi duluan. Setelah berkata demikian, mereka semua mencari alasan untuk pergi. Kepala sekolah dari Tianan nomor 1 melihat dirinya sendiri. Calon sekolah bergengsi telah tersingkir di awal. Dia marah hingga merasa dadanya hampir meledak. Siapa orang itu? Aku ingin memeriksa semua datanya. Kepala sekolah. Itu adalah Qin Xiao dari kota Jianglin. Asisten di sampingnya segera menjawab. Kepala sekolah terkejut mendengar itu. Bukankah Qin Xiao seorang pejuang? Mengapa dia datang untuk mengikuti ujian seni bela diri? Tidak bisa. Ini, aku harus melaporkannya. Kepala sekolah mengomel dengan keras. Di dalam rahasia.
Saya masih mencari monster buas di sekitar. Semua yang saya temui sebelumnya mudah diatasi. Setengah jam kemudian, poin sudah mencapai 500. Satu orang telah mengalahkan 500 beast yang berbahaya. Beberapa saat kemudian, papan peringkat poin muncul di atas lapangan. Jianglin nomor 1, Qin Xiao 500. Imperial City nomor 1, Chen Hua 48. Sekolah Menengah Pertama Sihir Kota ke-1, Lanjing 47. Kepala sekolah melihat papan peringkat dan tersenyum sampai wajahnya melengkung. Qin Xiao, poin 500. Tempat kedua bahkan kurang dari 50. Jaraknya bahkan 10 kali lipat. Kali ini belum menginjak keras ibu kota dan kota sihir di bawah kaki. Begitu papan peringkat muncul, semua sekolah langsung gaduh. Apa yang terjadi dengan Qin Xiao ini? 500 poin. Dia pasti sudah membuka jalur. Kepala sekolah dari Imperial City nomor 1 dan Magic City nomor 1 wajahnya jadi hijau karena marah. Tahun-tahun sebelumnya, ujian bela diri selalu menjadi persaingan antara kedua sekolah ini untuk mendapatkan peringkat pertama. Sekolah lain hanya bisa bersaing untuk mendapatkan yang ketiga. Sekolah Jianglin nomor 1 ini dari mana munculnya sekolah sekelas itu? Ini benar-benar konyol. Kakeknya membuka pintu. Kepala sekolah Yizhong di ibu kota langsung menelepon untuk mengeluh. Dalam ujian ini tidak ada tindakan kecurangan. Semua data berfungsi dengan baik. Mendengarkan balasan di telepon. Kepala sekolah Yizhong di ibu kota terlihat seperti pare. Data ini, kamu bilang normal? Saat saya dengan santai mencari monster. Di lembah tidak jauh dari sana. Siswa dari Shanshan Yizhong di dalam kelompok sedang mencari sasaran yang terpisah dengan ganas. Pemimpin, Li He, memiliki bakat khusus. Dapat merasakan lokasi teman-teman. Dalam waktu setengah jam, banyak teman berkumpul. Jika bertemu siswa dari sekolah lain, mereka langsung dieliminasi. Li He, ada seseorang di sana. Ayo kita kalahkan dia. Seorang teman yang penuh semangat mengusulkan. Hanya satu. Itu terlalu membuang waktu. Mari kita lihat apakah ada yang lebih banyak. Li He berkata dengan ragu. Di sekitar tidak ada binatang buas lagi. Tidak ada siswa lainnya. Ya sudah, selesaikan saja. Lagi pula juga tidak ada kerjaan. Anak muda itu terus membujuk. Li He berpikir selama 2 detik lalu mengangguk. Sekelompok orang segera berlari cepat menuju target. Kepala sekolah Zongshan nomor 1 melihat ke arah Li He dan yang lainnya maju. Dalam hati, dia tiba-tiba terkejut. Apa yang ingin dilakukan oleh orang-orang ini? Awalnya, kepala sekolah cukup puas dengan penampilan mereka. Dengan memanfaatkan jumlah yang banyak, mereka menyingkirkan banyak lawan, sambil juga menyerang banyak monster buas. Dengan momentum ini, Universitas Unive terkemuka seharusnya aman. Tapi sekarang bahkan mau mencari masalah dengan Qin Xiao. Ini bukan hanya menyalakan lampu di toilet. Mencari, guru-guru di dekatnya menyaksikan tindakan Li He dan yang lainnya dengan kelopak mata berkedut. Qin Xiao sudah mendapatkan 1.200 poin. Menggabungkan mereka pun tidak cukup untuk ditangani. Anda ingin saya menarik diri dari penilaian. Saya memandang siswa di depan saya dengan raut wajah aneh. Ini adalah pertama kalinya saya melihat begitu banyak orang berkumpul seperti ini. Li He menjawab dengan tidak sabar. Apa yang saya katakan belum cukup jelas? Apa kita masih harus bertindak? Mendengar itu, saya tidak bisa menahan tawa. Tampaknya orang-orang ini belum menyadari betapa seriusnya masalah ini. Yuan Hong, bawa 2 orang bersamamu. Li He menggelengkan kepala dan memberi perintah kepada teman di sampingnya. Beberapa siswa segera berdiri. Yuan Hong memandang saya dengan niat jahat. Anak kecil, kalau kamu yang mencarinya, jangan salahkan kami jika kami tidak sopan. Ingat namaku. Tepuk tangan. Malas memperhatikan omong kosong ini. Saya langsung mengirimkan 3 pukulan. Dengan 3 suara keras yang jelas. Yuan Hong dan 2 teman siswa terlempar dengan mudah. Mereka sudah berada di udara sebelum dikirim keluar dari tempat rahasia. Wajah Li He tiba-tiba berubah. Siapa sebenarnya orang ini? Meskipun Yuan Hong baru di tingkat ke-6 pembentukan tubuh, tapi dia memiliki bakat pertahanan yang hebat. Anak muda di depan ini bahkan bisa menyelesaikannya dengan 1 pukulan. Jangan-jangan itu adalah jenius super dari ibu kota atau kota setan. Saya mengusap telapak tangan saya. Kulit Yuan Hong ini memang tebal. Hampir saja membuat tangan saya sakit. Kami benar-benar keliru. Mari kita pergi. Li He mendengus dingin dan mulai berbicara. Teman-teman di belakang saya semua menunjukkan wajah marah. Dia telah menyingkirkan 3 teman sekelas kami. Apa kita akan membiarkannya begitu saja? Tunggu. Apakah kalian akan keluar dari tempat rahasia ini sendiri? Atau apakah saya perlu mengeluarkan kalian? Saya berkata dengan nada tenang. Setelah kata-kata ini diucapkan, Li He dan yang lainnya memiliki wajah muram. Mereka memiliki puluhan orang. Berani sekali memerintahkan mereka keluar dari tempat rahasia ini. Sungguh lucu. Apa mereka benar-benar berpikir bahwa mengalahkan beberapa orang itu hebat? Kami begitu banyak. 1 orang 1 ludah saja bisa menenggelamkanmu. Ayo serang. Li He berkata dengan dingin. Menatap kerumunan yang mendekat, saya tidak merasakan gelombang emosi. Saya hanya mengangkat tangan dengan lembut. Tok!
Tok, tok. Saya bahkan tidak perlu menggunakan seni bela diri atau teknik pergerakan apapun. Hanya dengan sedikit menggerakkan tubuh saya sudah bisa menghindari semua serangan. Seiring dengan terusnya saya melayangkan pukulan. Orang-orang di seberang jatuh satu persatu. Mata Li He penuh dengan keputusasaan. Sekelompok orang bahkan tidak bisa menyentuh ujung jaketnya. Sedangkan lawan hanya perlu satu pukulan untuk mengeluarkan mereka. Ekspresinya yang terlihat begitu santai dan elegan. Seolah-olah takut jika terlalu kuat akan membuat lawan terjatuh. Beberapa saat kemudian, di samping Li He sudah tidak ada seorang pun. Siapa sebenarnya kamu? Li He menatap saya dengan matanya yang penuh kehampaan. Kamu tidak berhak untuk tahu. Saya berkata dengan tenang. Segera, saya melayangkan satu pukulan. Bang! Tubuh Li He terbang seperti layang-layang yang putus talinya. Kemudian, dia dibungkus cahaya emas dan dikeluarkan dari tempat rahasia. Melihat lapangan yang kosong di depan mata, saya meregangkan tubuh. Rasanya sangat menyenangkan saat mempermalukan mereka. Kepala sekolah Zongshan nomor 1 sudah tampak pucat. Li He hampir mengumpulkan semua siswa unggulan di sekolah. Yu buku. Hasilnya, pasukan terhempas semua. Tahun ini, nilai ujian nasional kemungkinan akan menjadi yang terendah. Di sebuah lembah yang dipenuhi batuan, seorang gadis cantik sedang berhadapan dengan 3 binatang buas. Gadis itu memegang pedang panjang. Tubuhnya yang mungil bergetar pelan di udara. Di sekelilingnya tergeletak beberapa tubuh binatang buas. Jelas bahwa Sukinyan sebelumnya telah mengalami pertarungan yang sengit. Energi di dalam tubuhnya agak kacau. Ketiga binatang buas menyadari bahwa Sukinyan berada dalam tahap kelemahan. Segera melancarkan serangan yang hebat. Sukinyan menajamkan. Pedang panjang di tangannya segera menusuk. Ujung pedang melibas udara dengan suara rendah yang bergema. Awo, Yo-Yo Box Tore. Salah satu binatang buas mengeluarkan suara mengerang. Seketika jatuh ke tanah dan mati. 2 binatang buas yang tersisa menyaksikan rekan mereka dibunuh. Tatapan mereka kepada Sukinyan mengandung sedikit ketakutan. Bukankah ini Nona Su dari keluarga Su? Sukinyan, apakah kamu butuh bantuan dari kakakmu? Ketika Sukinyan menghadapi binatang buas itu, suara kasar terdengar dari kejauhan. Sukinyan mengatupkan bibirnya. Pedang panjang itu kembali meluncur cepat menuju monster. Suara menyambar 2 kali. Suara bilah tajam menembus daging terdengar. 2 binatang buas itu tertusuk tajam oleh ujung pedang. Mereka seketika kehilangan nyawa. Wajah Sukinyan mendadak menjadi pucat. Jelas, serangan bertubi-tubi membuat tenaganya habis total. Tak heran dia memiliki bakat sekelas. Memang hebat. Tapi, tenaga kamu sudah hampir habis, kan? Suara kasar itu terdengar lagi. Sukinyan menyipitkan mata dan melihat ke arah sumber suara. Terlihat seorang yang mengenakan seragam biru. Orang gemuk itu menatapnya dengan wajah penuh gairah. Wang Shuo, apa yang ingin kamu lakukan? Sukinyan bertanya dengan dingin. Tubuh kecilnya bergetar sedikit. Kamu bilang aku ingin melakukan apa? Aku tahu kamu sangat ingin masuk 4 universitas teratas. Jika aku mengeluarkanmu sekarang, apakah kamu merasa masih ada kesempatan? Sekilas cahaya dingin melintas di mata Wang Shuo. Sukinyan mengambil napas dalam-dalam. Apakah orang-orang dari keluarga Wang di ibu kota begitu pelit? Hanya menolak hadiahmu, tetapi begitu agresif. Mendengar kata-kata itu, wajah Wang Shuo segera menjadi suram. Sukinyan baru-baru ini pergi berlibur ke ibu kota. Secara kebetulan bertemu dengan Wang Shuo. Langsung terpesona oleh kecantikannya. Ketika mengetahui bahwa Sukinyan memiliki bakat tingkat S, keinginan Wang Shuo terhadapnya semakin memuncak, menggunakan segala cara untuk mengejarnya. Namun Sukinyan terus mengabaikannya. Bahkan telah menolak perhatian Wang Shuo berkali-kali. Keluarga Wang, keluarga bergengsi dan berkuasa di ibu kota. Memberi perhatian kepada seorang wanita malah ditolak. Apa gunanya bakat kelas S? Kelas S yang tidak berkembang hanyalah sampah. Wang Shuo menatap Sukinyan dengan dingin. Tak menyangka bisa bertemu wanita ini saat ujian bela diri. Dan malah di saat dia paling lemah. Tidak memanfaatkan kesempatan ini sama saja melawan hukum alam. Wang Shuo tertawa dingin dan berkata, asalkan kamu mau menjadi wanitaku, aku bisa membantumu masuk ke 4 universitas terkemuka. Dan semua sumber daya pelatihan akan disediakan tanpa syarat. Pergi. Sukinyan membuka sedikit mulutnya. Mengeluarkan satu kata dengan dingin. Aku tahu kakakmu lulus ujian Tianwu. Tapi itu juga hanya sebagai anggota cadangan. Apa kamu benar-benar berpikir bisa tenang? Wang Shuo berkata dengan senyuman dingin. Anggota cadangan mati saat menjalankan misi adalah hal yang biasa. Aku sangat mengerti tentang hal ini loh. Sukinyan segera menggenggam tinjunya dengan erat. Dia menggertakkan gigi. Apakah kamu sedang mengancamku? Ya Shuo tersenyum kejam mendengar kata-kata itu. Selama kamu menjadi wanitaku, tidak akan ada masalah apapun. Sukinyan menarik napas dalam-dalam. Pedang panjang di tangannya mengarah langsung ke Wang Shuo. Berani-beraninya mengancamku dengan kakak. Bahkan jika harus menyerah pada ujian masuk perguruan tinggi, aku akan memberikan pelajaran yang tak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Melihat hal ini,
Wang Shuo tersenyum sinis. Jika demikian, maka biarkan aku membuatmu benar-benar putus asa. Hahaha. Segera setelah itu, dari tubuh Wang Shuo, muncul kekuatan yang sangat mengerikan. Tahap 9 dari pelatihan tubuh. Bagaimana mungkin? Su Qingyan memperlebar matanya. Bagaimana mungkin Wang Shuo telah mencapai tahap 9 dari pelatihan tubuh? Saat terakhir bertemu, dia masih di tahap 3 dari pelatihan tubuh. Bagaimana dalam beberapa hari bisa berubah menjadi tahap 9 dari pelatihan tubuh? Dan bakatnya hanya B kelas yang biasa saja. Bahkan jika dia menganggap pil pelatihan tubuh seperti kacang, dia tidak mungkin bisa secepat ini. Ayahku mengundang 10 master untuk memberi saya pencerahan. Seandainya saja waktunya tidak terbatas. Kini aku pasti sudah mencapai tahap 10 pelatihan tubuh. Bagaimana? Apakah masih ingin melawan? Wang Shuo dengan bangga menunjukkan. Su Qingyan mengerutkan dahi. Dalam hatinya muncul rasa putus asa. 10 master memberi pencerahan. Inikah dasar dari keluarga kaya yang terkemuka? Meskipun cara ini dapat sangat memengaruhi fondasi. Tapi demi meraih hasil yang baik dalam ujian bela diri, banyak orang akan mengambil risiko. Su Qingyan diam-diam menggenggam medali di tangannya. Sepertinya harapan untuk 4 universitas terkenal sudah tiada. Tatapan penuh semangat Wang Shuo tertuju pada Su Qingyan. Dalam hati dia berpikir wanita sempurna seperti ini harus menjadi miliknya. Dia kemudian pelan-pelan mendekatinya. Tahap 9 pelatihan tubuh. Jangan katakan sekarang sudah kehabisan tenaga. Bahkan dalam kondisi terbaik pun tidak bisa mengalahkan. Melihat Wang Shuo yang semakin mendekat, Su Qingyan menghela nafas. Justru saat dia bersiap untuk mengaktifkan token, suara dingin tiba-tiba terdengar. Podge, jauhkan dirimu dari Su Qingyan. Su Qingyan langsung bersinar matanya mendengar kata-kata itu. Apa suara ini miliknya? Mendengar itu, wajah Wang Shuo memerah karena marah. Dia paling benci jika orang memanggilnya Podge. Kamu ini, mencari masalah, ya? Apakah kamu tahu siapa saya? Dia bergetar seluruh tubuhnya, matanya terbakar dengan kemarahan. Bukankah dia hanya seorang Podge? Siapa lagi yang bisa dia? Aku melihat pemuda berbentuk kotak ini dan tersenyum sinis. Wang Shuo langsung marah besar. Kekuatan yang luar biasa meledak dari tubuhnya. Aku memanggilmu untuk berhenti. Dia berteriak marah dan berlari ke arahku. Ada sedikit ejekan di mataku. Benar-benar tidak tahu hidup. Mengangkat tangan langsung memberi tamparan besar yang nyaring. Suara, plak, yang keras. Wang Shuo seketika terbang seperti layang-layang yang putus. Dia menghantam keras ke pohon besar di kejauhan. Su Qingyan yang berada di samping melihat adegan ini dengan mata yang bersinar. Meskipun sudah tahu bahwa Qin Xiao telah melampaui batas sebagai pejuang, tetapi melihat dengan mata sendiri dia memberi tamparan besar. Langsung membuat Wang Shuo yang berada di tingkat 9 dari pemusatan tubuh terbang. Itu tetap membuatnya sangat terkejut. Dia bahkan bisa menahan tamparan saya ini. Saya terkejut melihat Wang Shuo di jauh dengan wajah merah. Tamparan ini sudah saya latih berkali-kali. Mereka yang berada di tingkat 4 atau 5 dari pemusatan tubuh hanya perlu 1 tamparan. Setelah dilihat lebih seksama, orang ini memang punya kemampuan. Kau yang kecil berani memukul saya? Saya ingin kamu. Wang Shuo sudah selesai. Brengsek ini tidak hanya memanggilnya gemuk. Dia bahkan mempermalukannya di depan Su Qingyan. Sebagai putra bangsawan yang lahir dengan sendok emas. Kapan dia pernah menerima penghinaan seperti ini? Seketika itu marahnya membuat seluruh tubuhnya berasap. Saya melihat Wang Shuo yang hampir gila dan tidak merasa lucu. Kau yang sepele ini juga ingin membunuhku. Jika kau berani, coba saja. Wang Shuo masih terus mengutuk. Namun saya sudah maju dengan kekuatan yang tak tertandingi sekali lagi. Melihat gelombang kekuatan di tubuh saya. Mata Wang Shuo seketika dipenuhi ketakutan. Ternyata kau adalah seorang pejuang. Tidak, ayahku adalah Wang. Belum selesai berbicara, tinjuku sudah menghantam wajahnya. Bang! Wang Shuo seketika terlempar. Tampar. Seluruh tulang di tubuhnya mengeluarkan suara jelas. Segera ditutupi cahaya emas dan terlempar keluar. Orang gemuk itu baru saja bilang ayahnya adalah Wang apa ya? Sudahlah, tidak masalah lagi. Lagi pula sudah dipukuli. Teman sekelas Qin Xiao. Terima kasih kamu. Saat itu, terdengar suara merdu di telinga. Saya berbalik dan melihat wanita hebat ini tersenyum tenang. Saya datang tepat waktu, kan? Su Qingyan sedikit tersenyum dan berkata lembut. Berkat siswa Qin Xiao. Jika tidak, mungkin saya sudah menyerah. Di lapangan Jianglin Yizhong, Su Xinghe melihat adiknya di layar yang sering tersenyum. Sudut bergetar. Kapan adik ini menjadi begitu lembut? Kepala sekolah melihat mereka berdua mengobrol dengan santai dan tertegun. Tapi melihat papan skor dengan 1.600 poin itu. Sudahlah. Apa yang sedang kamu lakukan? Memikirkan di Do Yizhong dan Mo Dou. Dikasari oleh siswanya sendiri. Dalam hati sangat merasa puas. Poinmu sudah mencapai 1.800. Su Qingyan terlihat sedikit kosong. Sementara saya hanya mendapatkan lebih dari 60 poin. Jarak ini terlalu jauh, kan? Saya menggaruk kepala dan tertawa.
Bukankah ini hanya poin? Seandainya saya tidak merasa terlalu bosan, saya bahkan malas untuk mencari monster. Su Qingyan mendengar itu ingin sekali memukul orang tersebut. Dengar ini. Apakah ini bahasa manusia? Sepertinya juara pertama adalah milikmu. Su Qingyan sedikit membuka mulutnya. Saya mengangguk dan berkata, seharusnya sudah cukup, kan? Meskipun saya mengatasi monster-monster itu seperti membantai ayam. Tapi peserta ujian lainnya tidak punya kekuatan sepertiku. Menghadapi satu saja sudah memerlukan waktu yang cukup banyak. Apabila bertemu dengan sekelompok monster, satu-satunya pilihan adalah belok dan lari. Belum lagi harus waspada terhadap ancaman peserta ujian lainnya. Hadiah untuk juara pertama adalah sebuah seni bela diri kelas C, ditambah 10 juta koin bintang, dan bisa memilih dari 4 universitas terkenal. Su Qingyan berbicara sambil berjalan. Mendengar itu, saya langsung terkejut. Hadiah 10 juta koin bintang. Kenapa saya tidak tahu tentang ini? Tiba-tiba saya teringat bahwa kepala sekolah memang pernah menyebutkan tentang hadiah saat pidato. Tapi saat itu saya tidak hadir. Kamu tidak tahu. Su Qingyan menatapku dengan bingung. Iya juga. Teman Qin Xiao sudah bergabung dengan Tian Wu Hui. Pasti tidak akan tertarik dengan ketiga hal ini. Aku tersenyum canggung. Mengalihkan topik. Siswa Su Qingyan. Ayo kita berburu monster ganas. Menguasai 2 posisi teratas. Memberi kejutan kepada kepala sekolah. Tidak mungkin aku memberitahunya bahwa saat itu mempelajari bagaimana tanganku patah, dan kemudian tidak mendengar pidato panjang kepala sekolah. Su Qingyan tampak ragu mendengarnya. Khawatir dia akan menjadi beban bagi Qin Xiao. Kenapa? Apakah kamu tidak mau? Aku memperhatikan ekspresi ragu Su Qingyan dan bertanya. Su Qingyan dengan cepat menggelengkan kepala. Aku mau. Setelah mengatakannya, wajahnya langsung memerah. Aku tersenyum tipis. Ayo bawa adik bermain. Pukul 11.30 pagi. Ujian bela diri sudah berlangsung selama 2,5 jam. Saat ini, yang masih tersisa di tempat rahasia adalah orang-orang yang sangat kuat. Di sebuah dataran di dalam rahasia, seorang pemuda yang mengenakan jaket, dengan santai mengatasi beberapa beast ganas di sekitarnya. Chen Xiao. Sepertinya kali ini juara pertama sudah pasti, kan? Seorang pemuda gelap di sampingnya bertanya. Pemuda berjaket itu mengangkat tinjunya. Seharusnya tidak ada masalah. Ini adalah Chen Hua, yang memiliki bakat es di sekolah menengah pertama di ibu kota. Ia berasal dari keluarga kaya di ibu kota. Tidak kekurangan sumber daya latihan dan teknik bela diri. Juga memiliki pembimbing profesional yang merancang rencana latihan. Ditambah lagi, ia sangat rajin. Dikenal sebagai pesaing terkuat untuk juara pertama dalam ujian bela diri kali ini. Chen Xiao. Mendengar kabar bahwa Wang Shuo sudah mencapai tingkat 9 dalam pelatihan fisik. Tidak tahu apakah itu akan menjadi ancaman bagi Anda. Pemuda gelap itu adalah teman sekelas Chen Hua, Zhao Ping. Chen Hua mengernyitkan mata dengan sedikit penghinaan saat mendengar itu. Wang Shuo, sampah itu. Hanya mengandalkan ayahnya untuk mencari master yang memberi petunjuk. Bahkan jika dia mencapai tingkat 9 dalam pelatihan fisik, dia tetap saja sampah. Aku bisa menginjaknya dengan satu kaki. Zhao Ping tidak bisa menahan kekaguman dalam hati mendengar itu. Apakah ini yang disebut keluarga kaya? 10 master memberikan pencerahan. Tapi gadis itu dari sekolah pertama kota iblis agak berbahaya. Di mata Chen Hua melintas sedikit rasa takut. Zhao Ping terdiam dalam pemikiran mendengar itu. Gadis jenius Lanling dari sekolah pertama kota iblis. Sama-sama merupakan jenius super dengan bakat tingkat S. Ayahnya adalah gubernur kota iblis. Dan dia sangat berkuasa dan tidak peduli. Tidak takut pada apapun di dunia ini. Sudahlah. Ruang rahasia ini terlalu besar. Jika tidak, aku ingin mencari kesempatan untuk bersaing dengannya. Chen Hua, dia berbicara tentang bersaing. Sebenarnya, dia tidak ingin bertemu dengannya. Dia hanya seorang gadis kecil. Jika benar-benar berkelahi dengan Chen Xiao, pasti akan dipukul olehnya. Zhao Ping berkata dengan merayu di samping. Chen Hua tidak memberikan tanggapan. Dia hanya sibuk mencari binatang buas bersama Zhao Ping. Suara. Tiba-tiba sebuah batu besar terbang dan menghantam dari jauh. Chen Hua mempersempit pupilnya dan cepat mengeluarkan tinju. Bug. Batu-batu pecah. Siapa kau ini? Hehehe. Tidak menyangka bisa bertemu denganmu di sini. Sungguh mengejutkan. Karena kita sudah bertemu. Mari kita tentukan siapa yang terbaik. Di dekat sana ada seseorang dengan kuncir kembar. Gadis remaja bermuka baby face dengan payudara besar. Sedang memandang mereka dengan aneh. Chen Hua melihat gadis imut yang manis ini. Seketika merasa pusing. Meskipun tidak takut padanya. Namun kekuatan menakutkan dari lawan sangat sulit untuk dihadapi. Lan Ling. Aku tidak ingin bertengkar denganmu. Jangan memberi keuntungan kepada orang lain. Lebih baik fokus berburu monster berbahaya. Chen Hua berkata sambil mengernyitkan dahi. Zhao Ping menatap Chen Hua dengan terkejut. Tidak menyangka dia akan menunjukkan kelemahan. Apakah masih ada ketegangan sekarang? Selama aku menyingkirkanmu, aku akan berada di posisi pertama. Jangan-jangan kamu takut?
Sorot nakal melintas di mata Lan Ling. Chen Hua merapatkan bibirnya. Dia berpikir ada Zhao Ping yang membantu. Selama dia bisa menyerang dengan tenang, monster itu pasti akan kalah. Meskipun kekuatan Lan Ling juga sangat besar. Namun, kecepatannya tidak sebanding dengan miliknya. Jadi, yang terbaik adalah menghindari pertempuran. Swiss. Saat Chen Hua ragu, Lan Ling kembali melemparkan batu besar. Lan Ling, jangan kira aku takut padamu. Melihat dia yang terus mendekat, kemarahan Chen Hua meningkat. Apakah dia benar-benar mengira aku mudah ditindas? Lan Ling mengangkat tinjunya. Ayo kita bertarung. Jangan seperti kura-kura yang mundur. Api kemarahan membara di mata Chen Hua. Karena tidak menghormati, harus menerima hukuman. Maka aku akan memberi pelajaran padamu. Setelah mengatakan itu, dia berlari dengan cepat menuju Lan Ling. Senyum kecil muncul di wajah Lan Ling. Di tahap tubuh berlatih, aku tak tertandingi. Sebuah pukulan menghancurkan dengan suara ledakan. Seluruh udara seolah bergetar. Melihat semangat seperti itu, bulu mata Chen Hua bergetar. Tapi saat ini tidak ada jalan mundur. Dia hanya bisa melayangkan tinju untuk menyerang. Bang! Saat tinju bertemu, Chen Hua segera terlempar. Hanya ini saja, jenius super dari sekolah terbaik di ibu kota bahkan tidak bisa menahan satu pukulanku. Sungguh sampah. Lan Ling melihat Chen Hua terlempar dan segera mengaktifkan mode ejekannya. Zhao Ping di sampingnya tertegun. Jenius super dari sekolah kami sendiri. Ternyata dikalahkan oleh seorang gadis kecil. Chen Hua marah sampai tubuhnya bergetar. Lan Ling, jangan terlalu pongah. Unggul sementara tidak ada artinya. Kenapa kamu banyak bicara? Tidak bisa mengalahkan berarti tidak bisa mengalahkan. Pergilah keluar dari alam rahasia ini. Lan Ling mendengus dingin. Chen Hua melihat sekeliling, semuanya adalah padang. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Apakah itu Chen Hua dan Lan Ling? Saya melihat jauh ke arah pertarungan di padang dan bertanya. Su Qingyan mengangguk dan berkata, mereka semua adalah jenius super dengan bakat tingkat S. Lembaga evaluasi eksternal semuanya percaya. Juara pertama pasti akan berasal dari antara mereka. Jadi, jika kita bisa mengatasi mereka, kita bisa mempertahankan dua posisi teratas. Saya melanjutkan dengan berkata, binatang buas ini terlalu membosankan. Bukankah lebih baik langsung mengalahkan lawan terkuat? Hei, waktunya sudah hampir tiba. Kalian jangan lagi bermain. Mari kita semua keluar dari tempat rahasia ini. Saat Chen Hua berpikir tentang bagaimana cara melarikan diri, suara tenang tiba-tiba terdengar.